Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita kemarin masalah jamak qashar, kemudian masih lanjutannya jamak qashar, tetapi lebih khusus karena ada beberapa perbedaan pendapat, yaitu jamak antara Jumat dan Ashar. Ini memang ada perbedaan di kalangan ulama. Mohon maaf, ini belum sempat saya terjemahkan. Saya ringkaskan aja, tidak semuanya sama saya terjemahkan. Rangkumannya saja. Ikhtalafa ahlul ilmi, di antara ahlul ilmi para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka al-qailun berpendapat bijawazi, bolehnya menjamak antara dua sholat, yaitu Jumat dan Ashar. Ada dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Nah, sekali lagi, jadi jamak antara Jumat dengan Ashar, nah itu ada dua pendapat. Yang pertama, Zahabal Hanabilah, madhab Hambali, berpendapat ila adami jawazi, tidak bolehnya jam'il jumu'ah, menjamak salat Jumat ma'al asri dengan salat asar mutlakon, secara mutlak, pokoknya tidak boleh. Alasannya wastadalu. Yang pertama, alasan yang pertama, adamu wurudid dalil ala dzalika, tidak adanya dalil dalam hal itu. Tidak ada dalil secara khusus kalau Jumat dan Ashar boleh dijamak. Wal aslu fil ibadat, karena asli asal dalam ibadah itu al-man'u, dilarang, ila bidalilin, kecuali adanya dalil. Nah, itu karena tidak ada dalil maka tidak boleh. Alasan yang pertama. La qiyasa fil ibadat, tidak boleh qiyas di dalam beribadah. Ibadah itu harus ada dalilnya. Maka fala tuqasul jumu'atu ala zuhri, maka sholat Jumat tidak bisa dikiaskan dengan sholat zuhur. Nah, ini alasan yang kedua. Yang ketiga, al-jumu'atu sholatun mustaqillatun, sholat Jumat itu adalah sholat yang berdiri sendiri, berbeda dengan zuhur, dengan berbagai perbedaannya. Kalau zuhur 4 rakaat, kalau Jumat 2 rakaat, kalau Jumat ada khutbah, kalau zuhur tidak ada. Nah, itu berbeda, maka tidak bisa disamakan. Alasan yang keempat, wuku'ul mator, terjadinya hujan yang mana itu menjadikan sesuatu masyakoh, sesuatu yang menyusahkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika hujan pada waktu itu Nabi juga tidak menjamak antara Jumat dengan Ashar. Nah, di waktu itu pernah terjadi ketika Jumat, nah kemudian hujan. Nah, waktu itu di sana tidak ada ceritanya
dijamak dengan asar. Nah, itu ceritanya, hadisnya agak panjang di sini, ada ceritanya. Nah, itu ada 4 alasan bagi yang berpendapat antara Jumat dengan asar meskipun ketika safar, nah tidak boleh dijamak. Tadi pendapat yang bermadzhab Hambali. Nah, sekarang jumhuru ahlil ilmi, jumhur ulama, wa dhahabat jumhuru ahlil ilmi. Adapun jumhur ulama, jumhur ahli ilmi berpendapat ila jawazi bolehnya jam'il jumu'ah menjamak antara salat Jumat ma'al asri dengan salat asar. Nah, itu ada 2. Demikian juga yang bermadzhab Syafi'i, karena kalau madzhab Syafi'i sudah masuk jumhur tadi. Cuma kalau yang bermadzhab Syafi'i bolehnya menjamak hanya jamak takdim. Asar ditarik ke zuhur atau ke Jumat. Tidak boleh Jumatnya ditarik ke belakang. Jadi bolehnya jamak hanya jamak takdim. Jadi yang asar ditarik ke Jumat. Kalau Jumat tidak boleh diakhirkan sampai asar. Nah, itu di dalam Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Al-Majmu' halaman sekian. Tapi Malikiyah, yang bermadzhab Malikiyah mutlak boleh, baik di awal atau di akhir, selama sebelum maghrib. Karena waktu Jumat itu juga ada yang berpendapat boleh sampai waktu asar, selama belum maghrib. Nah, itu jadi yang berbeda antara hanya boleh jamak takdim yang Syafi'i, tapi kalau yang Maliki boleh dua-duanya. Nah, itu yang membedakan. Meskipun sama-sama membolehkan menjamak antara Jumat dan asar, tapi beda pendapatnya tadi. Kalau Syafi'i hanya jamak takdim di awal. Nah, kalau yang bermadzhab Malikiyah boleh jawazil jam'i bainahuma mutlaqon. Nah, secara mutlak boleh baik takdim ataupun takhir. Nah, itu alasan. Nah, sekarang alasan dibolehkan jamak pada hari Jumat. Maknal jam'i, pengertian jamak bainas salataini di antara 2 salat. Wa yaitu wad'u ihdahuma fi waqtil ukhra, meletakkan waktu salat di waktu yang lain, jadi menarik satu waktu salat ke waktu yang lain. Zuhur di asar atau asar di zuhur, maghrib di isya atau isya di maghrib. Jadi yang dimaksud bukan menggabungkan salat, karena di sini yang menyebabkan di antara perbedaan adalah dari definisi. Karena ada yang berpendapat menggabung sholat, tetapi secara hukum sebetulnya bukan menggabung sholat. Karena masing-masing sholat kan sudah diakhiri dengan salam, kan? Sholat kalau sudah salam pada dasarnya kan sudah selesai. Nah, maka pengertian ini yang kita ambil. Jadi yang dimaksud jamak adalah menarik satu waktu sholat ke waktu yang lain. Cuma ada 2 kan, yaitu zuhur asar atau maghrib isya, cuma ada itu. Kalau subuh tidak boleh ditarik kemana-mana. Kalau subuh tidak ada dijamak dengan sholat apapun. Isya dengan subuh tidak boleh, tidak ada dalil. Kalau itu memang tidak boleh. Nah, ini yang membedakan di situ. Jadi kalau yang berfaham menggabung 2 sholat, nah maka menjadi tidak boleh, memang tidak ada Jumat dengan asar. Tetapi kalau waktu yang namanya Jumat itu kan waktunya zuhur, kan? Jadi menarik sholat asar di waktu zuhur, kebetulan hari itu hari Jumat. Nah, itu yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Jadi menarik satu waktu sholat ke waktu yang lain. Karena kalau kembali kepada Al-Quran, memang aslinya waktu sholat itu kan cuma 3. Di dalam surat
Al-Isra ayat 78 nggih. Aqimis sholata liduluki syamsi nggih. Dirikanlah salat ketika matahari sudah tergelincir. Ila ghasaqil laili, sampai matahari tenggelam, masuk waktu malam. Wa Qur'an al-fajri, dan waktu subuh ketika fajar terbit. Nah itu nggih. Jadi yang pertama duluki syamsi nggih. Yaitu waktu tergelincirnya matahari nggih, ke arah barat, sudah melewati titik kulminasi nggih, titik tengah. Begitu bergeser bayang-bayang pindah ke timur, nah itu waktu zuhur. Sampai tenggelam matahari, kalau Al-Qur'an cuma begitu. Nah, kemudian di dalam hadis dibagi. Nah, ada duluk awal, ada duluk sani. Duluk awal itu waktu zuhur, yaitu sampai bayang-bayang sama. Kalau bayang-bayang sudah sama, nah, maka itu duluk sani, maksudnya waktu asar. Nah, ketika kita safar, nah waktu itu kembali kepada 3. Boleh diduluk awal, boleh diduluk sani untuk mengerjakan 2 sholat itu. Nah itu sebetulnya nggih. Sekali lagi di dalam surat Al-Isra ayat 78. Nah ini yang menunjukkan waktu sholat dalam Quran. Jadi kalau dalam Quran waktu sholat itu cuma 3, bahkan ada satu faham yang sholatnya memang cuma 3 kali. Tidak usah saya sebutkan, nanti menjadi fit. Tapi memang ada satu golongan sekarang ini, ya, saya kemarin baru dapat cerita, ya, karena Qurannya cuma 3, ini salat itu cuma 3 waktu itu dijamak terus, di zuhur dan asar itu selalu dijamak. Ada yang berpendapat begitu karena Qurannya cuma duluk. Tapi kalau di Indonesia tidak ada. Ada cerita teman yang kebetulan ada tugas di luar negeri, di sana kalau salat zuhur asar itu jadi 1, zuhur asar itu jadi 1, sama maghrib isya itu jadi 1. Jadi waktunya 3 seperti yang ada dalam Quran. Nah, ada ternyata yang berpaham seperti itu karena alasannya Quran. Nah begitu. Nah itu ya. Jadi sekali lagi itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 78 mengenai waktu salat. Nah tetapi di hadis, nah tadi dipisah tadi nggih. Jadi zuhur asar ketika kita safar boleh dijamak, maghrib isya boleh juga dijamak, baik di awal waktu atau di akhir waktu nggih. Ditarik ke maghrib yang isya atau yang maghrib ditarik ke waktu isya. Begitu nggih, saya ulang. Makna jam'i yang dimaksud menjamak baina salataini di antara 2 salat, yaitu wat'u ihdahuma fi waqtil ukhra, meletakkan satu waktu di antara 2 waktu salat ke dalam satu waktu, zuhur di asar atau asar di zuhur, maghrib di isya atau isya di maghrib. Nah itu. Wa hadza hasilun bil jumu'ah, dan ini juga terjadi pada waktu Jumat. Yang mana waktu Jumat wa waktul jumu'ah lam yataghayyar. Nah, waktu Jumat itu juga tidak berubah. Maksudnya adalah waktu zuhur. Wa inama qadimnal asra, sampai masuk waktu asar. Nah itu nggih. Jadi itu yang membedakan. Jadi memahami makna jamak itu yang akhirnya menjadi perbedaan. Maka wala farqa bainal asri sabti wal khamis, maka tidak ada bedanya waktu asar di hari Sabtu, di hari Kamis. Waktu asar di hari Sabtu, hari Kamis ya sama, dan hari-hari yang lain. Wa bainal asril jumu'ah, dan menjamak antara asar dan jumu'at fi jawazi naqli salatil asri ila waktu salatil lati qabliha, karena dibolehkannya memindah waktu sholat asar ke waktu sholat yang sebelumnya. Nah, ini jadi memindahkan waktu asar ditarik ke waktu sebelumnya. Kebetulan kalau hari Jumat karena diganti dengan sholat Jumat, sholat zuhur tidak ada bagi bapak-bapak yang hadir ke
masjid. Sedangkan bagi ibu-ibu kan sholatnya tetap sholat zuhur kan. Nah waktu Jumat kan juga waktu zuhur. Nah itu yang dimaksud. Nggih. Tapi ya itulah nggih, namanya perbedaan biasa. Nggih. Tinggal pilih yang mana nanti dari alasan-alasan itu. Kedua, khaffafallahu alal musafir. Allah memberikan keringanan atau rukhsah bagi para musafir. Falam yujib, yang mana tidak wajib alaihi padanya salatal jumu'ah, untuk salat Jumat. Wa ja'ala safra, dan Allah menjadikan safar itu ahadal a'dzari, salah satu udzur, alasan, al muskitah liwujubiha alaih, yang menggugurkan kewajiban Jumat bagi orang musafir. Jadi kalau musafir itu juga ada rukhsah untuk tidak salat Jumat. Kalau pas kebetulan waktunya safar memang hari Jumat, maka musafir pun tidak wajib salat Jumat. Nah, kecuali kalau dia pas berhenti di masjid yang di situ ada salat Jumat, ya ikut salat Jumat. Nah, bagi yang berfaham boleh jamak, ya sekaligus dijamak. Bagi yang tidak boleh jamak, ya salat asarnya tetap nanti, kan jadinya malah berat kan. Nah maka kita lanjutkan. Wa ma'adzalika, oleh karena itu tasihhu minhu, boleh jika ia menghadiri Jumat taisiron minallah rahmatan. Nah jadi kalau toh dia menghadiri Jumat itu juga boleh, mana yang mudah, karena itu adalah pada dasarnya kemudahan dari Allah dan rahmatnya. Itu rahmat dari Allah. Kalau safar Jumat tidak wajib, tapi kalau kebetulan mampir masjid yang kebetulan pas waktu Jumat, nah salat Jumat juga tidak apa-apa. Lalu bagaimana? Fa kaifa yusaddidu alaihi biman'ihi, lalu kenapa kok melarang untuk menjamak antara Jumat dan asar? Minan jam'il asri ma'aha, nah, menjamak sholat asar dengan Jumat. Kenapa kok sebagian kalangan malah ada yang memberatkan, tidak boleh menjamak antara Jumat dengan asar. Ketiga alasannya, ittihadul waktu. Nah prinsipnya tadi, zuhur itu kan, Jumat itu kan waktunya sama dengan asar, tidak ada bedanya. Nah, ittihadul waktu baina sholatai, di antara dua sholat, yaitu antara zuhur dan Jumat, ala sahih. Itu pendapat yang paling sahih, ini pendapat yang paling kuat, min aqwali ahli ilmi. Di antara pendapat-pendapat ahli ilmu, salat zuhur, waktu zuhur itu adalah sama persis dengan salat Jumat. Salat Jumat waktunya sama persis dengan salat zuhur. Keempat, idza wujidat illatul jam'i wujidat hukmu ma'aha. Ketika ditemukan adanya alasan untuk menjamak, nah maka hukumnya juga tetap berlaku. Wasyari', dan Allah yang membuat syariat, syari' itu maksudnya Allah, tidak membedakan di antara keduanya, antara waktu zuhur dan waktu Jumat. Jadi prinsipnya alasannya tadi ya, jadi wong ilahnya ketemu kan, ilah wong sama-sama safar. Kenapa kalau hari Jumat kok tidak boleh menjamak? Padahal ketika Jumat, nah di sana juga ditemukan alasan ya, adanya masyakoh, kesusahan ketika kalau tidak dijamak. Nah kemudian yang kelima, lam yunkol, tidak diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an-nahyu, larangan, ayyajma'a safir, ayyajma'al musafiru, seorang musafir menjamak al asra ma'al jumu'ah. Jadi tidak ada satupun larangan, Nabi melarang bagi yang musafir menjamak antara asar dan Jum'ah. Padahal ma'akasrati wuku'is safar yaumal jumu'ah, padahal waktu itu orang yang safar ketika hari Jumat juga banyak. Walau kana la yajuzu, andaikan itu tidak boleh, lanukila dzalika, pasti ada riwayat. Nah ini andaikan kalau hari Jumat bagi yang safar tidak boleh menjamak antara
Jumat dengan asar, seharusnya ada larangan. Wong waktu itu para sahabat yang safar di hari Jumat juga banyak. Nah itu alasannya yang kelima itu. Warrojih. Nah sekarang pendapat yang paling kuat menurut penulis ini bukan tulisan saya, cuma saya semukan dalam satu kitab, tapi saya sepaham dengan ini. Warrojih. Nah, di sini kan tarjih, sudah dikemukakan pendapat yang melarang, pendapat yang membolehkan dengan alasan-alasan tadi. Nah, kemudian penulis yang menggabungkan dua pendapat tadi mentarjih warrojih. Dan pendapat yang kuat min aqwali ahlil ilmi adalah pendapatnya ahlul ilmi, jumhur ulama tadi, yaitu jawazu jam'il asri ma'al jum'ah, bolehnya menjamak antara asar dan jum'ah, tapi cuma jam'u takdimin fakot, tapi yang dibolehkan hanya jamak takdim saja, sebagaimana pendapat yang mazhab Syafi'iyah. Li'anal jumu'ah, karena waktu Jumat itu la yata'atta ta'khiruha an waktiha, waktunya tidak boleh diakhirkan dari waktunya zuhur. Nah, meskipun ada sebagian yang membolehkan, tapi pendapat yang kuat waktu Jumat adalah waktu zuhur. Nah itu kalau saya lebih cenderung ini rojihnya di sini, boleh menjamak antara Jumat dengan asar, tapi cuma jamak takdim. Nah begitu. Nah tapi monggo panjenengan kalau mengambil pendapat yang tidak membolehkan ya monggo, tapi alasan-alasannya kan sudah ada tadi. Ya yang membolehkan alasannya ini, yang tidak membolehkan alasannya ini. Jadi bukan kias tadi, bukan mengkiaskan zuhur dengan Jumat, tetapi waktu tadi, karena yang dimaksud jamak adalah memindah satu waktu sholat ke waktu yang lain, bukan menggabungkan sholatnya, karena sholatnya kan tidak digabung, tetap dipisah dengan salam kan mesti salam toh, zuhur umpamanya salam, nah baru itu setelah itu memulai sholat asar kan, maghrib selesai salam, kemudian mulai sholat baru isya kan begitu. Jadi kalau saya lebih cenderung yang tadi, jadi yang dimaksud jamak adalah memindah waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Nah begitu. Nah saya kira itu mengenai bolehnya jamak antara zuhur dengan antara Jumat dengan asar. Nah di antara dua pendapat tadi, nah monggo kira-kira mau pilih yang mana, alasan-alasan sudah saya sebutkan tadi itu. Nah kemudian kemarin masih ada beberapa yang kayaknya belum saya sampaikan tentang karena waktu kemarin, tentang masih jamak qashar yang kadang masih menjadi pertanyaan. Kemarin sudah kita baca tapi kayaknya belum selesai banget. Jadi ketika kita safar, nah, kemudian kita bertemu jamaah dengan yang mukim, nah maka kita boleh berjamaah dan salatnya sempurna. Zuhur yang 4 rakaat. Nah baru setelah kita lepas, nah kita kemudian jamak asar 2 rakaat, boleh jamak sekaligus qashar. Nah di sini dari Nafi adalah Ibnu Umar. Idza shallama al imam, ketika salat bersama imam, ketika safar maksudnya, shalat arba'an, maka dia salatnya 4 rakaat. Wa idza shallaha wahdaha, tapi jika kemudian salat sendiri, shalla rakaatain, nah dia salatnya 2 rakaat. Ya, diboleh di qashar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyar. Nabi tinggal di Mekah selama 19 hari, yaksuru, yang Nabi senantiasa mengqashar. Fanahnu idza safarna, dan kami ketika safar tis'ata asyar selama 19 hari qasharna, kami mengqashar. Wa idza jidna atmamna, kami menyempurnakan. Tapi ini Ibnu Abbas, jadi kalau Ibnu Abbas, kalau
bepergiannya lebih 19 hari, nah beliau sudah tidak qashar. Tapi pada dasarnya Ibnu tidak ada dari Nabi batasan secara khusus tentang batasan bolehnya dijamak dan diqashar. Musafir boleh mengimami yang mukim kemarin sudah Rasulullah, karena memang Rasul, kalau ada Rasul para sahabat tidak mau menjadi imam. Yang imam pasti Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah mengimami padahal beliau musafir, beliau salatnya 2 rakaat, tetapi beliau bersabda kepada para penduduk, salatlah 4 rakaat karena kami adalah orang-orang yang sedang safar. Dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya Umar bin Khattab ketika dia datang ke Mekah, shalla bihim rakaatain. Beliau salat bersama penduduk, bersama mereka para sahabat 2 rakaat. Summan sarafah, kemudian beliau berpaling. Kemudian beliau berkata, wahai penduduk Mekah, atimmu salatakum, sempurnakanlah salat kalian. Fa'ina kaumun safarun, karena kami adalah kaum yang sedang safar. Maka salatlah Ibnu Umar rakaataini bimina. Umar salat 2 rakaat ketika berada di Mina, walam yablughna annahu qala lahum syai'an, dan tidak ada seorang pun yang mengabarkan pada kami bahwasanya dia mengatakan sesuatu kepada mereka. Maksudnya tidak ada yang mengingkari ketika di Mina salatnya 2 rakaat. Musafir makmum kepada yang mukim tadi sudah, di sini hanya diulang saja. Nah, beda riwayat, ada riwayat yang lain ternyata. Dari Musa bin Salamah, kami bersama Ibnu Abbas di Mekah, lalu aku berkata, jika kami bersamamu, kami sholat 4 rakaat, dan jika kami kembali ke tempat tinggal kami sholat 2 rakaat. Nah, Ibnu Abbas berkata, itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Qasim yang dimaksud adalah Rasulullah, karena anaknya ada yang bernama Qasim. Nah, beliau sering dipanggil dengan Abu Qasim. Jamaah rahimakumullah, tadi ada satu sedikit yang belum tersampaikan. Jadi biasanya yang memahami salat Jumat dan Asar tidak boleh dijamak. Nah, itu biasanya berpegangan dengan fatwanya dari Syekh Utsaimin, ulama Saudi, dulu mufti tapi sekarang sudah wafat almarhum, Allahu yarham. Nah, di dalam kitabnya Syarhul Mumti', di sini. Nah, kalau ini sudah ada terjemahnya, kita baca aja terjemahnya. Terdapat syarat yang kelima untuk bolehnya jamak, yaitu selain Jumat. Nah, tadi karena melarang menjamak antara Jumat dan Asar, karena tidak sah menjamak Jumat dengan salat Asar. Nah, karena Jumatan adalah salat yang tersendiri, memiliki syarat, tata cara, rukun dan janji pahala yang berbeda dengan salat zuhur. Karena yang ada dalam dalil adalah jamak antara zuhur dan asar. Sementara tidak dijumpai riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjamak antara asar dengan Jumat. Tadi di atas sudah ada. Karena itu tidak benar mengkiaskan antara Jumat dengan zuhur. Terdapat perbedaan yang sangat jelas. Nah, jadi memang prinsip perbedaannya ketika memahami pengertian jamak. Jadi zuhur dengan asar atau Jumat dengan asar, nah itu memang kalau kita perhatikan adalah masalah takrif tadi. Jadi kalau yang membolehkan adalah waktunya yang ditarik, tapi bukan salatnya. Kembali ke dalil Al-Quran tadi, karena asal waktu di dalam Al-Quran adalah 3 tadi. Nah itu untuk masalah jamak qashar, nah, saya kira sementara cukup. Nah, nanti kalau
ada pertanyaan, nah monggo kalau ada pertanyaan, kalau dilewat pertanyaannya lewat WA monggo. Nah untuk berikutnya tentang sholat sunnah, sholat tatawu, ada banyak di antara macam-macam sholat tatawu. Sebelum ke macam-macamnya, nah dasar hukum dan keutamaannya, fungsinya. Hadis riwayat banyak di sini, ada Imam Nasa'i, ada Ibnu Majah, ada juga Abu Dawud, ada juga Imam Ahmad. Tapi lafadz yang tertulis di sini yang persis seperti ini adalah lafalnya Abu Dawud, karena lafalnya beda-beda. Lafalnya macam-macam tetapi intinya sama. Intinya sama. Dari sahabat Tamim Ad-Dari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama dihisab, dihitung pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah salatuhu, salatnya. Fa in akmalaha kutibat lahu kamilatan. Jika salatnya sempurna, maka dicatat sebagai salat yang sempurna. Salat wajibnya maksudnya. Fa'ilam yakun akmalaha, nah, jika ternyata salat wajibnya tidak sempurna, maka qalallahu li malaikatihi, Allah akan menyeru, memanggil para malaikatnya, unduru, lihatlah wahai para malaikat, hal tajiduna, apakah engkau mendapatkan li abdi, bagi hambaku, min tatawu'in, salatnya, salat tatawu'nya. Lihatlah bagi hambaku yang sholat wajibnya tidak sempurna, apakah dia mempunyai sholat tatawu, sholat sunnah bahasa kita. Di tatawu, nah saya jelaskan dulu, sholat sunnah itu ada 3 pengertian. Kalau di dalam hadis seringnya disebut tatawu, kalau di dalam Al-Quran disebutnya nafilah, jamaknya nawafil. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, dan di antara malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Nah, ini di salat sunnah itu ibadah tambahan. Jadi kalau artinya nafilah, arti asalnya adalah tambahan. Nah, kalau disebut tatawu, nah, itu artinya menambah ketaatan, dari kata to'ah. Tatawu, jadi menambah ketaatan, tidak hanya yang wajib. Nah, kalau istilahnya sunnah, nah itu dari hukum. Hukumnya tidak wajib, tetapi hanya sunnah. Nah itu ada 3 pengertian. Jadi kalau sunnah itu dari sisi hukum, kalau di istilah tatawu adalah sebagai menambah ketaatan. Nah sama nafilah juga menambah pahala. Kalau ada sholat sunnah, sholat wajibnya yang tidak sempurna, nah kalau punya sholat sunnah, nah, maka Allah berfirman, jika dia punya salat sunnah, fa'akmilu biha, nah, maka sempurnakanlah salat wajibnya dengan salat sunnah. Ma dhayya'a min faridhatihi, nah, apa yang kurang, yang tidak sempurna dari salat-salat fardunya, dari salat-salat wajibnya. Jadi kalau salat wajibnya ternyata kok tidak sempurna, tapi punya salat sunnah, nah, maka salat sunnah itu yang akan menyempurnakan salat wajib. Nah maka kalau kita ya sebisa mungkin selalu melaksanakan salat sunnah. Summa tu'khadul a'mal ala hasabi dzalik, kemudian seluruh amal juga diperhitungkan seperti itu. Maksudnya kalau ada yang wajib tidak sempurna tapi punya yang sunnah, nah, maka yang sunnah menambal, menyempurnakan. Puasa Ramadan wajib, puasa sebetulnya tapi ada yang kurang, mungkin puasanya terkotori dengan perbuatan-perbuatan tidak baik, puasa wajibnya tidak sempurna. Oh dia punya puasa sunnah, nah puasa sunnah yang akan menyempurnakan. Zakat wajib, tapi ternyata tidak sempurna, zakatnya ada yang kurang. Oh dia sering bersedekah, nah sedekahnya untuk menyempurnakan. Nah itu bahasanya summa tu'khadhu, kemudian dihitunglah, diperhitungkanlah al-a'malu, seluruh amal,
ala khasabi dzalik, seperti itu, seperti salat tadi. Jadi kalau yang wajib tidak sempurna, kemudian kita punya yang sunnah, nah maka yang sunnah itu akan menyempurnakan. Maka yang sering saya sampaikan, sholat sunnah paling ringan jangan sampai ditinggalkan. Jadi kalau saya sholat rawatib, qobliyah atau ba'diyah dari sholat fardu. Kenapa saya katakan paling ringan? Karena kita sudah suci, sudah pakai baju suci, sudah berada di tempat sholat kan. Tinggal takbir aja kan gitu. Sholat maghrib kan, setelah sholat maghrib kita belum batal biasanya. Kan tinggal takbir aja itu. Tapi kalau sholat duha kan kadang kita belum suci kan, bekerja, kemudian istirahat, harus wudhu dulu, harus pergi ke tempat sholat dulu, nah baru sholat. Tapi kalau sholat rawatib, nah kita tadi sudah suci, sudah berada di tempat sholat, tinggal takbir saja, tinggal mau tidak. Maka yang sering saya sampaikan minimal sholat rawatib itu jangan ditinggal. Karena kita tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan apakah salat wajib kita itu sempurna atau tidak. Nah, karena memang kita tidak tahu, nah maka sebagai upaya, nah kita menambah dengan salat-salat sunnah. Salat sunnah yang paling utama salat malam, afdhalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Di salat sunnah yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Nah itu tentu salat yang paling berat ya, karena di waktu yang ngantuk, di waktu malam yang jelas biasanya orang ngantuk gitu kan. Kemudian yang kedua, dasar yang kedua, ini hadisnya agak panjang juga ini. Dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, kekasih Allah, orang-orang yang soleh, para nabi, para kekasih Allah. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, nah di sini bahasanya waliun, kalau kita mengenalnya wali songo, kan? Wali arti asalnya itu kekasih Allah. Faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku mengumumkan, menyatakan perang kepadanya, maka akan dimusuhi Allah. Di orang yang memusuhi orang-orang yang salih, yang dia ibadahnya sangat bagus, sangat taat kepada Allah, maka hati-hati karena Allah sudah mengumumkan perang. Hati-hati, maka kita malah harus berteman dengan orang-orang yang saleh. Wa ma taqarraba abdi ilayya dulu nggih. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, beribadah maksudnya, bisyai'in ahabba ilayya, dengan sesuatu yang lebih atau paling aku cintai, mimmaftaratu alaih, dari apa, daripada yang telah aku wajibkan padanya. Nah maka dari hadis ini, seutama-utamanya yang sunnah, maka tidak bisa mengalahkan yang wajib. Maka yang wajib harus didahulukan, harus diutamakan. Maka ketika kita sholat sunnah, nah kemarin sudah kita sampaikan, kemudian iqomah padahal waktunya untuk menyelesaikan sholat sunnah tidak mungkin selesai sampai imam takbir, nah maka sholat sunnahnya ditinggalkan karena kita mengejar yang wajib. Jadi kalau sholat wajib sudah ditegakkan, nah kita sholat sunnah masih di tengah-tengah belum selesai, maka tinggalkan sholat sunnah untuk mengejar yang wajib, karena tadi seutama-utamanya yang sunnah tidak mengalahkan keutamaan yang wajib. Nah maka di sini tadi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada yang telah aku wajibkan padanya. Nah, ini kan, jadi sholat wajib itu ya yang paling utama, tidak ada yang sholat yang paling utama kecuali sholat wajib. Nah setelah sholat wajib, nah dalam hadis adalah sholat malam. Nanti kalau membahas sholat malam hadisnya insya Allah akan ketemu.
Nah, kemudian dilanjutkan wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya, dan jika hambaku selalu berusaha mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan hal-hal yang sifatnya sunnah, apa saja, apakah sholat, puasa atau sedekah, prinsipnya yang hukumnya tidak wajib. Nah, kalau dia senantiasa terus menerus melakukan yang sunnah, hatta uhibbahu, suatu saat aku pasti akan mencintainya. Jadi untuk mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan cintanya Allah, yang wajib jelas, karena juga namanya juga wajib, tidak boleh ditinggalkan. Nah, tapi kalau hanya yang wajib, belum mendapatkan mahabbatullah. Nah, kalau ingin mendapatkan mahabbatullah, maka la yazalu, terus menerus selalu berusaha selama tidak ada halangan untuk mengerjakan yang sifatnya nawafil. Nah, kalau yang di atas tadi tatawu, di sini, kalau di sini nawafil, yang sunnah. Nah, kalau terjemahnya yang mudah ya saya diterjemahkan yang sunnah, ini yang bahasa yang familiar di masyarakat, dengan salat sunnah, dengan amalan yang sunnah, hatta uhibbahu. Nah, sehingga suatu saat aku pasti akan mencintainya, mendapatkan mahabbatullah. Fa idza ahbabtuhu, nah, jika aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Maksudnya Allah akan menjaga pendengaran kita. Jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik, gosip, itu kan secara agama tidak baik kan. Oh, kalau kita mendengarkan orang rasani, kita akan cepat, oh tidak baik, tidak usah didengarkan. Nanti akan ada filter lah. Jadi cepat, Allah mengingatkan. Jadi Allah menjaga, jangan sampai mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Wa basarahu, dan aku akan menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang dengannya dia melihat. Jangan sampai mata kita melihat hal-hal yang tidak baik. Begitu melihat sesuatu yang tidak baik, hati kita dengan cepat akan mengingatkan, oh tidak baik, jangan dilihat. Nah, itu adalah dari Allah. Sementara sampai situ, karena Isya nanti akan kita lanjutkan insya Allah dalam pertemuan berikut. Ini hadisnya belum selesai, tapi artinya sudah tidak di tengah-tengah, tentang fadilah aja, hampir sama seterusnya. Menjadi tangan, yang dengan tangan itu dia bisa mengambil, bisa memukul, mengamalkan apapun. Nah, jangan sampai tangan kita mengamalkan yang tidak baik. Saya kira untuk sementara begitu. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Demikian, semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.